Tes 1 3 tes 1 2 3. Oke. Halo guys, balik lagi di channel gua hari ini. Hari ini gua bakal lanjutin lagi ya nonton anime yang judul Solo Leveling episode kedua kayak gitu. Jadi ya episode sebelumnya itu bagus, episode pertamanya benar-benar cukup apa ya? Episode pertama yang cukup banyak menjelaskan terkait dengan hunter, dungeon dan lain-lainnya. Bisa dibilang episode pertama yang cukup bagus, cukup solid. Dan sekarang kita masuk nih ya ke salah satu bagian dari cerita Solo Leveling yang paling ikonik, yaitu adalah patung nih ya, si patung-patung apa yang bisa dibilang sangat-sangat brutal ini gitu, luar biasa. Jadi ya langsung aja kita mulai untuk episode kedua dari Solo Leveling. Oke, ada satu dua, kita mulai saja. 1 2 3. Sudah ada 2 orang yang tewas. Iya, Juhi. Gila, tangannya hilang anjing. Oke. Oh, itu alasan kabar itu ranking B tapi SQ. Di dungeon D ada apa hidden boss S ya, luar biasa ya. Pujilah sang dewa. Oh, ini yang apa yang meme ikonik itu loh. Oke. Kita lihat openingnya ya kayak gimana ya. Biasanya ini kayak pembuka apa intro opening nih biasanya gini nih. Tidak akan mengalami perubahan. Nah, itu yang kemarin gue pertanyakan kan. Menunggu mereka di dalam sana, gila. Oke, opening. Oke. Oh, itu sistem itunya. Gila, visualnya bagus sih. Animasinya juga. Gila, animasinya bagus coy. Gila, bagus banget aja visualnya. Oh my god. Bagus. Buset, Paisin. Ini gue tahu nih kayaknya si aduh, yang mana tuh ya? Gue lupa. Kayak gue pernah ngeliat deh. Pakai baju kesatria warna merah. Ya, animasinya bagus sih. Gue berharap animasinya kayak di opening sih ya. Gue berharap animasinya kayak di opening nanti. Soalnya kita belum masuk adegan action kan. Sakuga. Jin ah. Oh, ini adeknya Jinwo ya?
melakukan semuanya lebih baik darinya. Oh, dia mau ya dia nggak baca peraturan ya, tipikal. Oh, dia mau pakai kecepatan. Tapi kan lo harus buka dulu itunya. Gak bakal guna, Pak. Hilang nih langsung. Iya, gosong langsung ya. Saya kira nenek aja gitu loh. Udah ngelihat kan, gak bakal guna. Iya, karena ada peraturannya tadi yang sembahlah, pujilah, bla 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 tadi. Ya iya kan. Berarti nyesain kalau ada oh hormatilah dewa, pujilah terus apa tadi kan? Rule. Oke. Oh iya tuh. Jadi pasti mata natap matanya langsung atau kayak gimana? Sujudin patung. Wah, ini yang patung legend meme legend. Yang posisi kepalanya rendah. Hormatilah sang dewa. Gila. Gila. Gila senyum dia. itu itu idean senyumnya ya. Senyuman ikoniknya. Yang enggak juga kan ada beberapa peraturan tadi. Oke. Gila diri dia. Wah, senyum gitu, Cok. Pujilah sang dewa. Apa? Puji apa? Folklore. Oke. Diinjek nih. Oh. Diinjek, coy. Iya. Anjing. Diinjek, coy. Langsung hancur ya. Berarti gak ada gunanya. Berarti pujilah sang dewa itu apa maksudnya? Gila. Titan, coy. Mengingatkan kayak kita dengan Attack on Titan ya. Gila, iya. So istrinya hamil kan. Oh, ternyata nggak cuma satu doang yang gerak. Dibelah. Ini udah dead. Gila. Iya. Hmm.
Tombak, kapak. Gila, pada dead semua ya. Anjing. Brutal banget loh. Bagus, Cok. Brutal, gak ada sensor ya. Instrumen. Oh, oke. Oh iya. Oke, jadi instrumen itu bisa dibilang nanti kayak pujian itu loh, pujian lewat lagu, bikin orkestra kali. Oh, tidak boleh berdua. Oh, harus satu-satu, gila dikejar ya. Udah ada orangnya ternyata. Waduh. Oh, hampir ya. Oh, salah, ini yang tameng. Aduh. Gila. Masih sempet kerangkak ya. Jadi vibesnya keren sih. Tegaknya dapet sih. Oke. Ya, MC hasil berhasil ya. Oh, oke. Luka. Oh, berhasil dia. Hmm. Duduk lagi dia. Iya, luka coy. Kakinya hilang kah apa gimana? Iya coy, kakinya hilang. Keinjak. Kok bisa Ntar. Kok bisa kebelah gitu? Bukannya keinjak kan harusnya? Hmm. Iya. Ya mereka semua lah. Dituju aja gitu bangke. Satu komandan lagi. Oke, satu lagi berarti ya. Persembahan berupa harta atau nyawa. Taatlah kepada sang dewa. Oke. Oh, gila, ada mengorbanin ininya. Gila. Iya. Ini bukan tentang ininya, cuma ya apa itu api. Oke. Di sini mereka bener-bener apa manfaat apa? Oh, jadi harus semuanya ikut masuk kah? Baru empat itu api.
pertama. Oh, seminggu. Oh, oke. Sepenuhnya terbuka setelah 7 hari. Dungeon break. Oh, oke. Berarti kalau dungeon gak diselesaikan dalam 7 hari, maka dungeon itu bakal literally muncul sepenuhnya. Hmm. Untuk menutup gate itu tugasnya. Tapi iya, bahaya coy. Masa ya demi beberapa orang nanti bakal banyak korban nih. Oh, di ibunya yang duit apa dia tuh si Junwo untuk ngerawat ya. Ngumpulin duit banyak. Gila, itu nggak ada bapaknya kah anjing? Oke. Apa nih? Iya. Oh, ada waktunya. Itu waktu itu api biru itu. Oke. Ah. Jadi tatap semua patungnya biar dia tuh nggak gerak. Gila anjing disuruh natap orang yang apa patung yang ini ya. Iya, aduh. Oh, udah lari. Satu orang. Tertutup lagi. Oh. Oh. Jadi literally iya itu dia. Oh, berarti lu harus ngobrolin satu apa harus bisa lari cepatnya sebelum pokoknya apinya itu adalah api yang merah itu kayak bentuk dari bukan bentuk apa? Pintunya tadi. Di sini kayak lu bisa lari. Lari juga dia. Satu, ketutup lagi. Tuh, tinggal segitu. Jadi kayak ujian gitu loh. Anjir, konsepnya bagus, coy. Iya. Oh. Gila, coy aja. Jadi kayak pilihannya kalau lu lah kabur atau bertahan. Oh. Iya, titik buta ya. Kabur juga dia. Iya, lu nggak bisa ngeliat semuanya sekaligus. Oh ya, dia mengorbankan diri dia kah? Oh, dia pun juga nggak bisa gerak, sulit. Iya, ditambah dengan dia ngabisin energi tadi kan buat iniin si Jinwo. Iya, soalnya anjing bagus banget ya kenapa? Oh, gue ngerti kenapa si Jinwo tuh dibuat kakinya buntung, coy. Biar dia tuh nggak bisa lari ke bawah si Jinhe.
Jinhe. Juhe. Oh, dipingsanin. Gila, keluar juga dia. Program asuransi. Iya sih, meskipun dia dead dia tetap ngasih duit ke orang tuanya ya. Buset. Gue penasaran sih gimana cara dapetin ininya ya, sistemnya ya. Buset. Buntung gak tuh? Gila, bener-bener dibantai coy anjing. Oh my god. Waduh. Oh, disitulah dia kayak kesel ya. Iya. Gila, apalagi ditambah dengan situasi kayak gini ya, ya pasti meskipun udah sebaik apapun ya sebelumnya. Gila. Wah, shotnya bagus dari atas gini coy. Dasar munafik, iyo. Oke. Udah pakai kualifikasi menjadi pemain. Yes. Gila, abis di situ coy. Bagus episode-nya. Oh my god. Ending dulu ya. Tapi kualitas opening sama endingnya bagus sih. Gila, endingnya pakai 3D gitu ya. OTK. Oh, ini tipik ya menurut saya ini tipikal lagu TK banget, tapi yang nyanyi orang lain. Oke, masih ada habis ya harusnya. Berikutnya. Seperti sebuah game, it's like a game. Oke. Ya tadi untuk episode kedua ya dari solo leveling. Ya tadi untuk episode kedua ya dari solo leveling gitu. Jadi ya episode yang sangat bagus gitu. Tegangnya dapat banget tadi, gila juga. Apalagi waktu pas 3 adegan akhir tadi ya, waktu pas si Jinwo diserang sama patungnya tadi. Itu wah itu gila banget sih kalau menurut gua. Tapi ya apa
jujur aja ya, gua kan lupa ceritanya cuy. Tapi gua nggak nyangka loh bahwa secara apa ya, secara cerita pun ini juga bagus gitu. Maksudnya dalam hal ini mungkin karena gua ngebandinginnya ini dengan anime isekai gitu ya, bukan isekai juga sih, kayak anime isekai pada umumnya gitu secara story. Karena kan banyak bilang bahwa storynya tuh nggak terlalu bagus, menang di art, di apa, di manhwanya gitu kan. Mungkin apa iya, tapi kalau untuk bagian ini kayaknya emang ini benar-benar bagus banget. Kayak tadi ada beberapa momen di mana kayak mereka itu nunjukin gitu kayak perasaan manusia gimana mereka lagi di situasi yang seperti itu. Dimana kayak seperti kayak misalkan tadi kita kira tahu ya bahwa si Jinhe apa Juhe tadi ya, si Juhe ya kalau nggak salah tadi namanya. Juhe itu dia tuh ranking B, tapi kenapa dia tuh selalu ada di ranking D? Kemarin kan gue nggak memperhatikan itu kan, tapi di situ dibahas ternyata alasan kenapa si Juhe itu datang ke ranking D, alasannya karena dia itu takut. Jadi dia tuh ranking B tapi dia itu takut gitu untuk di ranking B ke atas. Makanya kenapa dia tuh selalu ada di ranking D, di ranking E. Meskipun ya dari konteks yang berbeda, kita ngeliatnya adalah ya ini bagus nih ranking B mau ikut ke ranking D. Artinya nanti orang-orang yang ada di ranking D, orang-orang yang ada di ranking E seperti Jinwo itu bakal terbantu dengan adanya healer dari ranking B gitu. Meskipun kita ngelihatnya misalkan kayak oh ini penakut nih, jadi malah ngikutnya ke yang noob gitu ya, dungeon noob kalau kita ngeliat sudut pandang gamer gitu. Tapi ya ini kan masalah bertahan hidup, makanya bukan suatu pilihan yang salah kalau menurut gua. Itu pertama dari Juhe apa Jihe tadi gue lupa. Terus tadi ada beberapa momen juga dimana kayak apalagi yang waktu pada saat ini sih, waktu pada saat yang ujian ketiga tadi loh. Kita ngomongin ujiannya dulu ya. Ujian gitu apa peraturan tadi. Jadi peraturan pertama itu hormatilah dewa tadi, dimana ya mereka harus sujud gitu kan. Jadi kepala mereka itu harus rendah banget sampai akhirnya si dewanya tadi bisa dibilang ya tenang gitu. Nah yang kedua itu adalah pujilah dewa. Nah di pujilah dewa ini muncul tadi ya panel ikoniknya dari Solo Leveling, yaitu adalah si patung senyum itu. Sebenarnya waktu pas yang pertama tadi juga ada panel ikonik, tapi di animenya nggak tahu diperlihatin ya. Jadi meme-nya itu nggak di-recreate lagi di versi animenya. Jadi dia tuh malah shotnya dari atas. Tapi kalau kita ngelihat dari perspektif arti daripada shot, sebenarnya shot dari atas itu menunjukkan bukan intimidasi sih, kayak superiornya daripada dewanya kepada para manusia tadi. Maka kenapa shot itu dari atas gitu. Kalau di panel di manhwa kan mereka dari bawah gitu kan. Kan lu tahu ya panel meme yang ikonik tuh, jadi ada 3 patung. Terus nanti mereka pada sujud gitu kan. Satu-satu sekira ini. Jadi kalau dari manhwa itu mereka memperlihatkan dari sisi seberapa rendahnya manusia di hadapan patungnya. Kalau di anime itu nunjukin dari sisi perspektif patungnya. Jadi kayak seberapa tingginya si dewa ini dibandingkan sama manusia-manusia yang sujud tadi. Jadi perbedaan arti yang berbeda gitu. Meskipun kalau mood gue mungkin ada yang lebih prefer yang di manhwa, jelas. Kalau mood gue karena itu adalah salah satu hal yang sudah menjadi ikonik banget di Solo Leveling, bahkan jadi meme di mana-mana. Cuma ya kita harus apresiasi juga bahwa shot yang dari atas itu juga punya arti juga. Setidaknya mereka mikirin gitu shotnya, meskipun nggak 100% nggak mengikuti dari manhwanya ya. Tapi that's good. Dan selanjutnya ada tadi yang kedua tadi itu yang pujilah dewa tadi. Itu si dewa itu senyum apa bahasanya kemarin itu yang senyum Pepsodent ya kalau nggak salah ya, senyumannya itu loh. Dan itu benar dapat banget tadi pas dia senyum tadi tuh, karena ada 2 kali ya, yang kata kira shot ke atas gitu sama yang satu full layar gitu tadi. Itu bagus sih. Dan tadi vibes-nya itu benar kayak dikejar Titan banget sih. Kayak ngerinya itu dapat gitu, kayak diinjek ya. Apalagi tadi ada orang yang kayak dia itu bisa bisa doa tapi akhirnya itu tetap nggak berguna. Jadi langsung diinjek itu langsung hancur anjing. Gila ya. Tapi emang bener sih bagian awal-awal soal leveling ya. Ternyata sebrutal itu ya. Gue lupa loh. Gue bukan nggak nyangka sih, lebih ke arah lupa gitu bahwa emang sebrutal ini ternyata bagian patungnya soal leveling. Terus bisa dibilang tadi semua itu pada dikejar. Terus akhirnya mereka harus pergi ke sebuah patung yang pakai instrumen, karena kan ya bentuk pemujaan pasti bisa jadi lewat musik kayak gitu.
Dan tadi waktu tegangnya dapat tuh waktu pada saat si Jinwo itu Jinwo tadi salah patung kan. Jadi dia patungnya malah yang tameng tadi, dan akhirnya ya tadi dia harus dikejar gitu. Dikejar sama si ini. Dan akhirnya untuk nyampe setidaknya di saat terakhir tuh ya, nyampe the power of power si pot armor kan itu ya. Bisa selamat ya. Terus tapi yang kok aneh tadi sih kayak ini sih, kayak kakinya Jinwo itu kayak kepotong gitu loh. Nah itu kepotongnya apakah gara-gara si patung yang tameng atau kakinya si dewanya itu? Maksudnya adalah soalnya kalau diinjek sama dewanya kan harusnya bagian kakinya itu kan hancur kan, karena kan diinjek tuh. Kalau gitu make sense. Tapi kalau dia kepotong artinya feeling gue tuh kena patung tamengnya tadi. Iya gak sih? Kayak tadi si Jinwo kena patung tamengnya tadi. Makanya kenapa kakinya itu kayak kebelah gitu doang. Tapi nggak tahu ya. Kalau tadi waktu pas gua ngerasain kayak oke, kayak aneh aja gitu. Gue pikir gara-gara patung yang nginjek, patung dewanya itu, makanya gue pikir loh kok kakinya masih ada. Kalau misalnya diinjek kan pasti harusnya hancur gitu kan. Jadi tinggal sisa itu doang. Tapi kayak bener kayak kepotong halus gitu loh. Jadi kayak gara-gara si patung tameng tadi. Terus tadi akhirnya ujian kedua berakhir. Tadi si Juhe apa Juhe sih? Juhe tadi nyembuhin si Junwo ya. Tadi pakai kekuatan sampai dia keluar darah tadi. Kayak emang terlalu banyak ngegunain healing tadi kan. Soalnya ini mereka kan setelah pertarungan ngelawan monster sebelumnya ditambah sama lawan ini. Jadi bisa dibilang benar-benar mungkin capek banget secara mental maupun secara fisik gitu bagi Juhe ya. Tapi yang jelas semua itu berakhir, masuk ke yang ketiga. Yang ketiga ini satu hal yang benar-benar bagus banget gitu. Kayak kan tadi kalau nggak salah peraturannya itu adalah mereka tuh sudah datang semua kan. Nah, maka dari api merah itu pada nyala semua tuh. Nah, akhirnya pintunya kebuka lebar gitu kan. Nah, akhirnya muncul tuh yang biru-biru. Nah, yang biru-biru tadi itu adalah waktu yang bisa dibilang kayak ujian lah. Lu bakal tetap stay di sana atau lu bakal memilih untuk kabur gitu kan. Nah, terus patung yang di sekitar itu bakal ngedeket. Patung di sekitar bakal ngedeket tuh set gitu kan. Jadi bisa dibilang adalah situasinya di situ itu lu mau bertahan di situ sampai waktu api biru habis atau lu lari. Nah, akhirnya satu orang lari kan tadi, yang cewek kayak orang asing tadi, gua gak tahu tadi ya. Akhirnya dia mau untuk lari, nah satu api merah mati tuh. Nah, akhirnya dia berhasil lari kan. Nah, di situ akhirnya ditunjukin tuh bahwa ternyata lu bisa lari nih di posisi ini, tapi harus tinggalin teman lu yang ada di situ. Gitu akhirnya ya udah, situasinya memperlihatkan gitu bahwa ya kalau mau lari, makanya kan terakhir itu nggak usah taat kepada dewa kan. Jadi kayak lu bener-bener bakal taat tetap stay di sana atau tidak gitu. Nah, akhirnya ya mereka pada kabur semua tuh ya, termasuk si yang bapak-bapak, siapa tuh namanya, bapak-bapak yang pengen ngorbanin seketua kan tadi, yang dimana ya dia tuh kan salah satu orang yang setuju juga kan sebenarnya. Tapi akhirnya berakhir dengan dia ya itu tadi ya, nunjukkan gitu bahwa emang di posisi kayak gitu sebenarnya nggak ada yang salah ya untuk survival. Makanya kalau misalkan kita kesel sama beberapa orang yang ada di sini, antara yang kabur kah atau yang ngelakuin hal bodoh, sebenarnya itu manusiawi sih, karena setiap orang kan punya kapasitas yang berbeda di situasi tertentu. Ya, apalagi di situasi yang kayak gini gitu. Makanya kenapa yang mungkin yang anehnya adalah kenapa mereka semua itu bergantung banget sama Jinwo di posisi dimana dia itu adalah orang yang paling lemah lah. Tapi dia tuh yang paling tenang dalam situasi seperti ini. Itu nunjukin banget tuh ya. Jadi kekuatan fisik itu kadang-kadang emang gak sebanding sama kekuatan pikiran gak tuh? Kekuatan mentalnya gitu. Jadi kayak Jinwo di posisi ini tuh benar-benar ngebantu banget karena dia tuh tenang mikir, dia punya intelijensi juga. Jadi kayak mikirnya tuh oke, gua harus situasinya kayak gini akhirnya dapat set langsung. Kalau yang lainnya kan enggak tuh ya. Yang lain itu terlalu takut, terlalu stres untuk mikir. Jadi ya itu tadi nunjukin bahwa itu adalah salah satu kelebihannya Jinwo kan. Terus ya pokoknya kayak gitu. Jadi semua situasi itu benar-benar kayak nunjukin banget manusia itu kalau lagi survival itu kayak gimana, berani ngorbanin orang kah, terus nggak peduli, yang penting demi diri dia sendiri. Ya sebenarnya yang aneh itu adalah Jinwo tadi, karena dia tuh literally pengen ngorbanin diri dia kan. Ya terlalu baik istilahnya.
Tapi akhirnya yang gua suka adalah tadi waktu pada saat di akhir tadi ya. Sebelum masuk ke akhir nanti. Jadi satu hal yang gua suka lagi pokoknya yang taat terhadap dewa itu ya, itu salah satu sekuen paling gua suka karena udah pertama ditunjukin sifat manusia gitu kan, kayak semuanya kayak mau survival, kabur dan lain-lainnya. Terus akhirnya kayak mau ngorbanin orang lain, terus kayak menjadi ujian juga apakah lu mau ninggalin orang yang teman-teman lu yang ada di situ atau kayak gimana, atau demi diri lu sendiri. Ya, terus yang kedua itu adalah kayak ceritanya tadi, kayak setup itu kayak tadi patungnya berusaha untuk mendekat, jadi mereka tuh harus terus melihat patungnya. Jadi biar patungnya tuh nggak gerak, lu harus tetap stay di sana untuk ngejagain mereka, berjaga bareng-bareng, atau lu egois untuk pergi sendiri. Kan bagus banget tuh ya nunjukinnya. Terus dan yang ketiga itu adalah tadi setup untuk ngelamatin siapa yang bakal bertahan di akhir. Dimana tadi alasan tadi kenapa Jinwo itu dibuat buntung kakinya, gua nggak tahu ya di light novelnya begini atau enggak, atau di manhwanya. Tapi kenapa setup itu dijadikan Jinwo itu kakinya buntung, itu untuk ngebuat setup itu. Jadi supaya nanti si Juhe itu dibawanya itu sama si ketua, bukan sama si Jinwo. Kalau misalkan Jinwo itu mungkin cuma bagian tangan atau bagian apa gitu ya, nggak bagian kaki, mungkin dia masih bisa ngebawa lari Juhe. Jadi itu kayak ngebuat situasi yang skenario yang cukup masuk akal, supaya yang bawa itu ada si ketua yang bawa akhirnya ya si Jinwo yang berakhir di situ. Itu menurut gue bagus sih. Jadi kayak setup supaya Jinwo doang yang berakhir di situ, tapi dengan situasi yang masuk akal. Karena kan Jinwo nggak bisa dibopong sama orang. Maka tadi nggak bisa dibopong sama satu orang, ya kan? Dan di situ ada cewek, apalagi si Juhe kan. Jadi kayak udah cewek, terus dia Jinwo pun juga nggak bisa dibawa sendirian sama orang. Jadi ya mau nggak mau ya mereka semua itu harus, yang satunya buntung gitu kan. Ya mereka harus milih salah satu tuh, si Juhe atau Jinwo. Jadi kayak ini kayak gitu kan, tadi kan si ketua kan tangannya buntung tuh. Jadi kayak tangannya buntung, kakinya buntung. Yang terakhir adalah Juhe yang bisa dibilang tadi kecapean gara-gara healer sama dia kena mental juga, stres juga gitu. Jadi lengkap banget gitu situasi di akhir tadi. Jadi benar nge-set up banget supaya Jinwo yang terakhir bertahan. Itu bagus banget sih. Mungkin kayak kelihatannya simple gitu ya, tapi setup itu penting juga, dan itu bagus banget dibuild dengan baik gitu. Terus tadi di akhir itu yang gue suka adalah bagian akhir tadi, dimana ini ngingetin gue banget sama kayak situasi dimana kayak MC yang berusaha untuk baik tapi akhirnya menyadari bahwa kenyataan itu nggak seperti itu. Tapi setelah akhirnya dia tuh ditusuk berkali-kali kan tadi sama patungnya, kayak akhirnya dia tuh ngomong tuh terkait dengan kamu punya keluarga, aku juga punya keluarga gitu. Terus itu cuma demi pembenaran demi dirimu sendiri kan. Itu bagus banget sih. Jadi kayak akhirnya si Jinwo itu nunjukin tuh perasaan diri dia sebenarnya kepada orang-orang yang kabur tadi. Mungkin kayak kesannya kayak kita ngeliat kayak ya itu adalah bagaimana manusia itu bertingkah gitu kan. Dan itu emang benar seperti itu, dimana demi keselamatan diri sendiri. Tapi akhirnya ya apakah Jinwo tidak diperbolehkan untuk mengeluh? Ya boleh, lu bisa mengkritisi atau ngehujat perilaku kayak gitu. Kayak lu kabur sendirian, lu demi lu sendiri, malu kata gue gak punya keluarga juga gitu. Itu bagus banget coy adegan akhirnya tadi. Terus kayak yang dia bilang ya terima kasih di akhir tadi kan, yang kepada yang ketua tadi. Terus ini terus kayak dia tuh di akhir dia bilang aku tidak mau mati. Itu powerful banget, karena ya itu adalah suatu momen yang akhirnya Jinwo itu sadar bahwa Jinwo itu sadar bahwa ya gue ngelakuin kesalahan nih di posisi ini. Kayak gue nggak mau mati gitu. Akhirnya dia lebih egois di posisi akhir tadi, tapi udah telat gitu harusnya ya. Tapi akhirnya tadi dia dapat sistem kan tadi, berhasil nyesain quest quest itu. Akhirnya dia dapat title sebagai player tadi, dan akhirnya berakhir dia tadi dapat sistem leveling kan di opening. Bagus banget episode yang benar-benar bagus banget. Nah ini satu hal yang mungkin akhirnya menjawab kritikan dari orang-orang. Ini pendapat pribadi gue, soalnya banyak banget yang kritisi episode pertamanya soal leveling. Dimana episode pertama itu mereka tuh banyak yang mau episode terakhirnya itu adalah senyumnya dari patungnya. Yang kalau menurut gue adalah lu gak bakal bisa dapat episode sesolid ini kalau misalkan episode pertamanya itu berakhir dengan senyuman. Karena ini literally dari peraturan pertama, kedua sama ketiga itu gabung jadi satu.
satu episode dan berakhir dengan Junwoo kayak dapat sistem player. Jadi bisa dibilang benar-benar jadi satu kesatuan episode yang bagus. Jadi akhirnya di sini menjawab tuh bahwa mereka pun juga punya intensi untuk menjelaskan semuanya itu di awal untuk nge-setup dunia, dunia soul leveling, power system, ya pokoknya guild dan kawan-kawannya gitu. Di episode 1 itu supaya ya biar pas dan penceritaannya bagus. Di episode 2 baru akhirnya full ujian ngelawan dewanya. Itu bisa dibilang akhirnya menunjukkan nih bahwa ya studionya ini bisa dibilang gak main-main nih ngadaptasi soul leveling gitu. Benar-benar bagus. Dari segi direksi ya, kalau masalah animasi masing-masing lah. Mungkin ada yang lebih prefer lebih detail, ada yang lebih prefer lebih apa bla bla bla, tapi kalau menurut gua nih good lah. Karena emang baik lagi, Awan Pictures itu bagi lu yang nggak tahu ya, Awan Pictures itu emang lebih ke arah konsisten. Jadi kualitas mereka itu mungkin gak sebanding sama Ufotable atau apa ya, studio lain, atau mungkin gak sefleksibel kayak Jujutsu Kaisen season 2 yang bisa dibilang emang cukup membebaskan mereka punya staff untuk berkreasi. Tapi kalau di Awan Pictures itu lebih ke arah konsisten. Makanya kualitas animasi itu bisa dibilang kalau misalnya nonton 86, lu nonton Nier Automata atau apa, mereka itu tetap konsisten tuh dari awal sampai akhir, mau itu animasi maupun visual. Karena emang itu yang mereka tekankan gitu. Nah soal level itu kayak bakal mengalami hal yang sama. Kecuali mungkin tadi bakal ada Sakuga action ya. Apalagi di opening tadi banyak banget. Jadi kayak gitu sih. Jadi mungkin itu aja, itu cuma pendapat gua. Mungkin kalau lo punya pendapat atau kayak gimana, salah saja komentar di bawah. Segitu aja, terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan juga notifikasinya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya, episode ketiga. Kayak gitu. Oke, segitu aja, terima kasih. Bye.